Mohon perhatian, berikut kami bacakan tata tertib Ramadan Mubarak 2022. Ketika login Zoom, harap menggunakan identitas yang jelas dengan format angkatan_nama. Sebelum login, pastikan mikrofon dalam keadaan mute. Terkait absensi, akan dikirimkan 15 menit sebelum acara berakhir. Link akan di-share via Zoom. Silakan absen 1 kali. Disarankan untuk open kamera serta menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Jurusan Statistika, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan Statistika Universitas Syah Kuala, Bapak Marzukias SIMSI, yang kami hormati, dosen beserta staf Jurusan Statistika Universitas Syah Kuala, yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika, Saudara Riyadu Hanan. Yang kami hormati, pemateri acara kita hari ini, Ustadz Ibnu Syam, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita hari ini, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara Ramadan Mubarak tahun 2022. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, saya Yuli Mahara yang akan memandu acara kita hari ini. Untuk memberkahi acara kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ivan Syah Maulana. Kepada saudara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara M. Imam Bagusul Haq. Kepada saudara, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berhadir pada satu agenda kegiatan Ramadan Mubarak tahun 2022. Salam beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penghormatan saya kepada Ketua Jurusan Statistika FMIPA Universitas Syah Kuala yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan yaitu Bapak Marzuki SSI MSI, kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah berhadir pada hari ini. Selanjutnya juga kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Syah Kuala, Saudara Riyadul Hanan, dan yang kami banggakan seluruh peserta ataupun teman-teman yang telah berhadir pada kegiatan kita hari ini. Ramadan Mubarak merupakan program kerja dari Departemen Optimalisasi Sumber Daya Manusia, Divisi Agama, Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Syah Kuala. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan Mubarak ini diikuti oleh mahasiswa jurusan Statistika dari angkatan 2017 sampai dengan 2021. Dan alhamdulillah, pada acara Ramadan Mubarak ini yang bertindak sebagai pemateri ataupun penceramah yaitu Ustadz Ibnu Syam. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Dan kepada teman-teman yang sudah berhadir, kami ucapkan selamat mengikuti Ramadan Mubarak tahun 2022. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika kepada Saudara Riyadul Hanan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan Statistika ataupun yang mewakili yaitu Bapak Marzuki SSI MSI. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu dosen statistika yang berhadir. Yang saya hormati pemateri dalam kegiatan hari ini yaitu Ustadz Ibnu Syams serta seluruh teman-teman mahasiswa statistika yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan Ramadan Mubarak hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia, Ramadan Mubarak merupakan program kerja dari Himasta Departemen Optimalisasi Sumber Daya Mahasiswa Divisi Agama. Ramadan Mubarak hari ini mengangkat tema yaitu perbaiki diri, mantapkan iman di bulan Ramadan penuh berkah. Yang mana seperti kita ketahui, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini juga merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi diri dan juga meningkatkan keimanan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Ustadz Ibnu Syams yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga membagi ilmunya kepada kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyusun kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sekian saja kata sambutan dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Jurusan Statistika yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan Statistika. Kepada Bapak Marzuki SSI MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang sangat kami muliakan Bapak Kiai ya, Ustadz Ibnu Syam dari Banten ya kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu dosen jurusan Statistika Universitas Syahkuala, Ketua Himpunan, Ketua Panitia, dan seluruh peserta yang berhadir pada hari ini. Suatu kebanggaan dan jurusan sangat mensupport acara yang sangat positif seperti ini ya, apalagi di momen bulan Ramadan. Jadi dari jurusan itu sangat senang ya mendengar ada acara-acara seperti ini. Semoga ke depan acara semacam ini itu dapat lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, saya rasa ini sangat positif ya, maksudnya memang kan tujuan utama hidup kita ini kan kita akan dunia ini hanya persiapan menuju akhirat yang abadi. Terima kasih kepada panitia yang sudah tentunya ini bukan tidak susah ya untuk persiapan acara ini. Pasti banyak hal-hal yang menyita waktu dan pikiran ya untuk penyelenggaraan acara ini, walaupun secara daring. Saya rasa semua yang kita harapkan itu adalah kebaikan ya. Jadi mohon nanti diikuti acara ini dengan narasumber yang luar biasa sampai akhir ya, acara. Sesuai dengan tema yang dari panitia ini, kita bisa memperbaiki diri ya. Sehingga makin hari kita makin lebih baik, makin dapat kita mengambil banyak pelajaran ya, yang kita sisi-sisi kehidupan yang kita lewati. Terima kasih, itu saja mungkin. Semoga berjalan lancar acaranya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu pemateri, mari sama-sama kita saksikan video ilustrasi Ramadan berikut ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya.
Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh, ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah, nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Dan begitu juga kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit. Akhirnya taraweh lewat, Isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah 1 Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang.
Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Nah, sembari menunggu pemateri bersiap-siap, kita pemanasan dulu nih dengan games Kahoot. Jadi, apa sih Kahoot itu? Kahoot adalah kuis yang berbentuk pilihan ganda yang pastinya berkaitan tentang keagamaan dan diselingi tentang tema kajian kita pada hari ini. Jadi, para peserta akan diberikan link oleh panitia dan selama lomba berlangsung, para peserta wajib on cam. Setiap peserta harap bergabung ke link yang akan dikirim oleh panitia melalui kolom chat Zoom, atau peserta juga bisa membuka website www.kahoot.id dan memasukkan PIN game yang tersedia. Para peserta diharapkan menggunakan nama lengkap dan selama mengerjakan kuis, dilarang untuk membuka web atau aplikasi lainnya. Diharapkan kepada peserta agar tetap tenang selama perlombaan dan tidak melanggar aturan yang telah dibacakan. Nah, teman-teman, berhubung link gamenya sudah dibagikan di chat Zoom, jadi langsung klik aja ya. Dan untuk yang join melalui website kahoot.id, bisa langsung memasukkan PIN yang tersedia, yaitu 5074966. Diharapkan untuk para peserta menggunakan nama asli. Terima kasih.
Ayo teman-teman yang belum bergabung ke Kahoot-nya udah bisa join aja ya. Jika pesertanya udah 50, kita langsung mulai game-nya. Terima kasih. Nah, berhubung sudah banyak peserta yang bergabung ke permainan, kuisnya udah bisa dimulai ya. Semangat semuanya! Kuis akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kita masuk ke soal yang pertama. 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal apakah 2 April 2020, 4 April 2020, atau mungkin 1 April 2020, atau bahkan 3 April 2020? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Alhamdulillah adalah lafaz bacaan tahlil. Benar atau salah? Ternyata salah. Oke, skor tertinggi jatuh kepada Meisha dengan 1774. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Surah Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa adalah surah. Apakah Al-Baqarah ayat 183 atau Al-Baqarah ayat 183 atau bahkan Al-Nabi ayat 8 atau mungkin An-Nisa ayat 80. Wah, ternyata jawaban yang benar adalah Al-Baqarah ayat 183. Dengan skor tertinggi kepada Nur Ulfa 2673. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Al-Quran sering juga disebut Al-Huda, yang berarti petunjuk. Benar atau salah? Langsung saja kita ke soal berikutnya. Siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah puasa kecuali mahasiswa, bayi, orang nakal, mungkin orang yang sudah balik? Bukan pilihan Anda. Ya, ternyata bayi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada berapa Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran? 9, 9, 98, atau mungkin 1? Nah, jawaban yang benar ternyata 99. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu sunnah ketika berbuka puasa yaitu menyegerakan berbuka. Benar atau salah? Benar. Oke, kita sambung ke soal berikutnya. Gua Hira, tempat Rasulullah pertama kali menerimakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak tadi. Apakah Jabal Nur, Jabal Uhud, atau Jabal Rahmah, atau mungkin Jabal Sur? Tentukan pilihan Anda. Ternyata jawaban yang benar adalah Jabal Nur. Oke, kita sambung ke soal berikutnya. Siapa nama pemateri kajian kita pada Ramadan ini? Apakah Ustaz Ibnu Syam, atau Ustaz Ibnu Syam, Syam, Ustaz Ibnu Qayyim? Siapakah? Jawaban yang benar adalah Ustaz Ibnu Syam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sa'i adalah berada atau berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tema kajian Ramadan kali ini adalah perbaiki diri, mantapkan takwa bulan Ramadan penuh berkah. Benar atau salah? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Siti Sarah adalah nama salah satu istri Nabi Ibrahim. Apakah benar atau salah? Dan pilihan Anda. Oke, ternyata benar ya jawabannya. Oke,
langsung saja kita lanjut ke soal yang berikutnya. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 malam, 1000 bulan, 1000 matahari, atau mungkin 1000 hari. Oke, kita langsung saja ke soal yang berikutnya. Kiblat kaum muslimin yang pertama kali adalah Ka'bah atau Masjidil Haram, atau mungkin Masjidil Aqsa, atau Masjidil Qiblatan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Gambar di bawah ini dapat membatalkan puasa. Benar atau salah? Benar. Oke, next. Kita masuk ke soal yang ke-16. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 141 surah. Benar atau salah? Oke, kita langsung ke soal yang ke-17. Orang yang menerima zakat disebut mujahid, musafir, haid, atau muslim. Tentukan pilihan Anda. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Muhammad bin Nabi, Masjid Haram, Masjid Aqsa, atau Masjid Kuba. Berikan pilihan Anda. Wah, nggak kerasa udah ke soal terakhir aja nih. Ayo semangat semuanya. Bulan Ramadan adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijrah. Benar atau salah? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Penentu pemenang kita pada hari ini. Kalender Hijrah ditetapkan pertama kali pada masa Khalifah. Khalifah apa? Apakah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab, atau mungkin saja Muawiyah bin Abu Sufyan, atau Utsman bin Affan? Bukan pilihan Anda. Oke, kita akan mengumumkan pemenang. Juara 3 dimenangkan oleh Hikmal Afrian dengan skor 15.045. Juara kedua dimenangkan oleh Din dengan skor 15.843. Dan juara 1 dimenangkan oleh Irmiza dengan skor 6.139. Selamat kepada para pemenang. Terkait hadiah akan dikirim. Maaf, bagi para pemenang, terkait hadiah akan dihubungi langsung oleh panitia. Terima kasih.
Selanjutnya, kita masuk kepada acara inti kita, yaitu Ramadan Mubarak yang bertemakan Perbaiki Diri, Mantapkan Iman di Bulan Ramadan Penuh Berkah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Syam. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kami hormati Bapak Dr. Ibu Zurnila ya. Ketua Jurusan Statistika. Bapak apa Ibu? Ya, mohon maaf. Untuk Ketua Himpunan Statistika, juga Ketua Panitia, Imam Bagus Dul Haq, ya. Sahabat-sahabat, keluarga besar, mahasiswa statistika Universitas Syiah Kuala Aceh yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, ditakhrij oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah bersabda, "Qad adhallakum syahrun 'azim." Telah dekat kepada kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Ya, ini sesuai dengan tema kita. Penamaan Syahrun Mubarak, ya, bulan yang berkah itu langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana kata Rasulullah di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik ya, bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Jadi pernah Rasulullah menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya bagus-bagus. Umur 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, ibadah terus. Lalu sebagian para sahabat kemudian sempat iri. Iri dalam arti apa? Ghibthah, ingin seperti mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, surat Al-Qadr. Kenapa? Karena umur-umur para umatnya Nabi Muhammad ini, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Mana mungkin bisa mengejar orang yang ibadahnya 1000 tahun. Akhirnya Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan malam Al-Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ini bisa jadi lebih baiknya 100.000 bulan, 1 juta bulan, bisa jadi 1 miliar bulan. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya. Ja'alallahu yaumuha fariidah, siyamu yaimiha fariidah, wa qiyamu lailiha tatawwu'a. Allah jadikan puasa di siang harinya menjadi kewajiban,
qiyam di malam harinya menjadi kesunahan. Man adda fiha khaslatan minal khair. Siapa yang melakukan amalan kebaikan di bulan ini, ya, kaman adda faridatan fima siwah. Sebagaimana ia kemudian menjalankan ibadah wajib di bulan yang lain. Wa man adda faridatan, siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Sebagaimana ia melakukan 70 amal kewajiban di bulan yang lain. Subhanallah, bulan Ramadan, ya, ini bulan yang luar biasa, ya, dan dinanti-nantikan oleh umat Islam, ya. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu Ramadan bersama kita, tahun ini belum diberikan rezeki kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, sudah wafat. Ya, ada bahkan yang beberapa menit lagi mau Ramadan wafat. Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya, kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan untuk memperbaiki diri, memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3 golongan. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasanya orang awam itu menahan makan, minum, berhubungan badan suami istri dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasanya orang umum, ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, saumul khusus, puasanya orang khusus. Ya. Siapa itu? Bagaimana caranya untuk bisa mencapai puasa al-khusus? Ya. Bukan saja menjaga makan, minuman, dan berhubungan badan, tapi menjaga seluruh anggota tubuh dari melakukan dosa kepada Allah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, saumul khususul khusus, puasanya orang-orang yang sangat-sangat spesial. Ya, sangat-sangat spesial. Ini puasanya para nabi, puasanya para wali. Ya. Bagaimana puasanya orang-orang yang sangat spesial ini? Ketika berpuasa, dia tidak berpaling sedikit pun dari mengingat Allah. Bahkan ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau sampai di siang hari di bulan Ramadan kita memikirkan nanti sore kira-kira buka puasanya apa ya, itu udah batal itu. Itu sudah apa? Sudah dosa itu. Untuk levelnya puasa orang-orang yang sangat spesial, puasa khususul khusus. Nah, kayaknya kita berat ini untuk nyampe yang itu ya. Nah, maka minimal kalaupun tidak bisa nyampe puasa khususul khusus, kita berusaha capai tingkatan yang kedua, yaitu puasa al-khusus, saumul khusus, puasanya orang-orang yang spesial. Kenapa? Sebab kalau kita masih puasanya puasa awam, ya, pertama kita berpotensi untuk tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Cuman dapat lapar dan haus saja. Kedua, kayaknya sulit untuk bisa menyaksikan keagungan Lailatul Qadar. Ya, kalau hanya masih puasanya puasa orang awam. Ya. Yang ada Lailatul Qadar, bukan Qadar, ya. Ya, gitu ya. Itu yang kedua. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita menjadi kualitas puasa al-khusus, puasanya orang-orang khusus, ya. Maka bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, untuk bisa mencapai puasa khusus syaratnya ada 6. Ada berapa syaratnya? Ada 6. Ada 6. Ya, takut ngantuk. Tes. Ya. Ya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, syaratnya ghaddul basar. Syaratnya menjaga pandangan. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "An-nadhratu sahmun min sihami iblis." Pandangan adalah busur panah di antara busur panah iblis, setan. Faman tarakaha lillah. Siapa yang meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah, wajada halawatal iman fi qalbih. Ia akan mendapati manisnya iman di hatinya. Sahabat-sahabat Ramu, ya, atau himpunan mahasiswa statistika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, kalau kita ingin berkualitas, sekuat tenaga upayakan kita menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita bernilai, ya, agar kita bisa memperbaiki diri kita. Betapa banyak kesalahan kita di dalam mengambil sikap, kesalahan kita di dalam kehidupan kita ini berawal dari pandangan. Pandangan yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah bulan Ramadan, ya, kalau bisa, ya, diminimalisir nonton TV-nya. Ya, kalau bisa ditinggalin, kecuali yang memang betul-betul bagus. Diminimalisir medsosnya. Ya, ini anak muda semua lagi kan, insya Allah, ya. Bulan Ramadan, ya, harus diminimalisir itu. Sebab kadang WhatsApp yang nggak jelas, kalau perlu di live nggak apa-apa, izin selama Ramadan keluar dulu. Nah, kadang kita ini kawan-kawan kita yang lama gitu dimasukin kita grup-grup yang nggak jelas, waduh, ya, isinya macam-macam, ya, yang itu berpotensi merusak nilai pahala kita dan kita tidak bisa mencapai puasa orang-orang khusus. Masa kita pengennya puasa awam terus, puasa orang umum terus, ya. Jangan banyak ke mall. Nih, ibu-ibu, mbak-mbak nih biasanya banyak ke mall nih, ya. Makanya kalau bisa, ya tahun depan lah, kalau mau beli baju Lebaran, upayakan sebelum Ramadan, ya. Ya baju Lebaran walaupun cuma 10.000, 20.000, yang penting kita ngambil sunnahnya. Karena pakai baju baru itu Lebaran itu sunnah, ya bagus, ya. Sebab apa di mall gitu, ya. Kalau di Aceh nggak ada mall ya? Ada Ustaz, tapi Ada Ustaz. Nggak ada ya? Wah, udah terjaga ya, insyaallah. Aman. ada Ustaz. Wah, kalau di luar Aceh bahaya. Ke mall tuh banyak kuntilanaknya. Kita jalan lewat Genderuwo. Aduh, ya. Maka insya Allah lah kalau di Aceh lebih terjaga. Saya juga pernah ke Aceh, ya luar biasa. Perempuan-perempuannya berjilbab semuanya, ya. Ya kecuali hanya segelintir saja mungkin, ya, kasus-kasus tertentu. Tapi rata-rata. Nah, tapi di luar mungkin terjaga, di rumah belum tentu terjaga. Karena banyak perbuatan dosa justru dilakukan ketika bersendiri di dalam rumah yang tidak kelihatan orang, ya. Maka bulan Ramadan, kalau ingin kualitas puasa kita meningkat menjadi puasa yang khusus, pertama harus ghaddul basar, menjaga pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, untuk mencapai puasa kita puasa khusus, ya. Yang ini insya Allah kalau dilakukan, peningkatan iman kita, ya, bahkan insya Allah mungkin kita akan nanti di akhir Ramadan diberi kemuliaan untuk bisa menyaksikan keagungan Lailatul Qadar. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga omongan, ya.
Di antara yang membatalkan puasa, khamsun yuftirna, kata Rasulullah. Al-kadzib, berdusta. Wal ghibah, ngomongin orang. An-namimah, ya, mengadu domba. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak ini biasanya kan sering ngerumpi tuh. Nah, kalau nggak ngerumpi, gatel mulutnya. Maka bulan Ramadan ini upayakan ngerumpinya di stop dulu. Kecuali betul-betul darurat, penting. Ya, ya, mbak-mbak ya. Neng-neng. Apa kalau bahasa Acehnya? Ya. Cut ya. Apa cut apa cit ya. Ya, harus dijaga omongannya nih, karena banyakkan orang yang masuk neraka itu gara-gara omongan, ya, ngomong yang mungkin dia niatnya bercanda, tetapi ada nilai yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa menjerumuskan ia ke neraka. Ya. Mungkin perlu ditambah nih, kalau zaman ini bukan saja menjaga omongan, menjaga jempol, menjaga jari. Sebab dia udah nggak ngomong mungkin, tapi jarinya, waduh, komen di Facebook, di medsos, isinya ngomongin orang. Ya. Yang di-share adalah berita-berita tentang hoax, ngomongin tentang orang. Maka bulan Ramadan kalau pingin berkualitas khusus, kata Imam Al-Ghazali, hifdzul lisan, menjaga lisan, ya. Jangan sedikit-sedikit suudzon sama orang, gibah. Ada mbak-mbak yang badannya gendut diomongin, ya. Kayaknya kolesterol itu katanya. Kurus diomongin juga, banyak masalah kayaknya. Ya, diomongin. Ada yang rajin ke masjid, mas-masnya diomongin. Mau geser DKM kayaknya itu. Ketua DKM mau digeser. Yang nggak ke masjid diomongin juga. Munafik. Waduh. Padahal nggak tahu, bisa jadi dia baru bepergian. Tiba-tiba kemudian dia datang dulu waktu di perjalanan dia sudah menjamak sholat, sehingga nggak perlu sholat lagi ketika nyampe rumah. Ya, maka ini omongan perlu dijaga. Kalau perlu dikasih lem di handiplas, kecuali ya lagi baca Quran, kecuali lagi membahas kajian-kajian, kecuali hal-hal yang bermanfaat, agar puasa kita berkualitas. Itu yang kedua, ya, daripada Imam Al-Ghazali. Ini pada kenal nggak Imam Al-Ghazali ini? Siapa yang kenal Imam Al-Ghazali? Kenalnya Imam Ul-Haq ya? Imam Bagus Ul-Haq. Iya. Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ya nisbat karena orang tuanya pemintal wol, Ghazal ya, pemintal wol. Lahirnya di kota Tus, ya sekarang Iran. Wafatnya 505 Hijriah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, untuk mencapai puasa orang-orang khusus, syaratnya adalah al-kaffu anis sam'i, menjaga pendengaran. Ustadz, saya nggak ngomongin orang, ya, tapi cuma nguping, ngedengerin doang. Itu sama aja, sami mawon, ya. Podo wae,
sama aja. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang ghibah, ngomongin orang, wal mustami'u, dan yang mendengarkannya, syarikani fil ismi, mereka berkongsi bersama-sama di dalam mendapatkan dosanya. Jadi bagaimana Ustaz caranya? Kalau kita ngedengar orang ngomongin orang, ya, upayakan kita menghindar. Kalau kita tidak bisa menghindar, upayakan kita membalasnya dengan mengajak dia berhusnudzon. Ya. Ada ustadz, ya, mungkin mobilnya bagus, itu kayaknya apa, makan kotak amal itu katanya. Oh, dihusnudzonin. Jangan begitu, bisa jadi ya dia baru apa, dia ini apa namanya dapat rezeki daripada Allah, ya. Sebab kita nggak tahu rezeki Allah itu datangnya dari mana saja. Di kampung kita, orang jualan sayur itu bisa berangkat haji, jualan kangkung, ya, itu bisa berangkat haji, luar biasa. Ya, rezekinya luar biasa. Padahal kegiatannya cuman jualan kangkung sama kebun-kebunnya. Ya. Iyalah, sama kebun-kebunnya ya. Bisa juga berangkat haji. Maka husnudzon dan menjaga pendengaran. Jangan sampai kita mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah berapa itu? Baru 3 Ustaz. Baru 3. Alhamdulillah. Berarti semangat kalau baru, bukan sudah ya, baru. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, syarat untuk mencapai puasa khusus adalah al-kaffu an baqiyatil jawarihi 'anil itsmi. Menjaga anggota tubuh yang lain daripada dosa. Menjaga tangan daripada dosa, menjaga kaki daripada dosa, menjaga pikiran daripada dosa. Ramadan jangan ngayal macam-macam. Ya, menjaga kemudian perut daripada dosa. Kata Imam Al-Ghazali, termasuk yang harus dijaga adalah perut. Jangan sampai ketika kita berbuka puasa, kita berbukanya itu dengan rizki yang haram atau syubhat. Kenapa? Karena percuma, kata Imam Al-Ghazali, kalau siangnya kita berpuasa, terus malamnya ya rizki yang syubhat. Maka dipastikan ketika kita berbuka puasa itu dipastikan rizki yang halal, rizki yang kemudian jauh daripada keharaman dan kesyubhatan, sehingga kemudian kualitas puasa kita betul-betul bernilai. Jadi pertama tadi menjaga pandangan, kedua menjaga lisan, ya. Terkait menjaga lisan ini juga ada contoh waktu di zaman sahabat Rasulullah. Ada 2 perempuan yang nggak kuat puasa. Jadi siang hari udah lemes, pengen ngelapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disuruh makan. Ketika disuruh makan, disuruh memuntahkan apa yang ada di perutnya. Ketika dimuntahkan itu, saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya, apa yang terjadi? Yang dimuntahkan itu ternyata daging busuk, darah dan daging busuk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini 2 perempuan berpuasa dari makan dan minum, tapi tidak berpuasa daripada ngomongin orang, ngegibah orang, ngejelekin orang. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam surat Al-Hujurat, Allah mengibaratkan ketika kita ngomongin orang itu bagai makan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum
an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai daging busuk saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, dan kalian tidak menyukainya. Ya, maka harus dijaga betul lisan itu. Yang ketiga tadi, ya, menjaga pendengaran, ya, dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan Ramadan yang didengerin murotal, ya. Biasanya denger dangdutan, ya, stop. Ya, kalau perlu nanti habis Ramadan ya tinggalin. Ya. Yang didengar kajian, yang didengar ya ngaji, ya. Yang keempat tadi, menjaga anggota tubuh yang lain daripada berbuat dosa. Baik, yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, syarat untuk mencapai puasa orang yang khusus adalah, ya, alla yukthira min ta'amil halali indal iftar. Hendaknya tidak memperbanyak makan ketika berbuka puasa. Ya. Pertama, pastikan bukanya dengan yang halal. Kedua, makanan yang halal itu jangan banyak-banyak. Jangan kita seperti orang balas dendam. Paginya puasa, malamnya makannya 3 piring. Ada yang begitu. Ya, dia nggak bisa mencapai puasa khusus, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bulan Ramadan itu terkadang, ya, makanan yang nggak ada di bulan yang lain, di bulan Ramadan tuh diada-adakan. Di bulan yang lain makanannya cuma 3 warna. Ya, bulan Ramadan 10 warna. Ada merah, ada jambon, ada hijau, ada biru, semuanya ada. Maka makan secukupnya. Ya, tidak perlu berlebihan ketika berbuka puasa. Ya. Selanjutnya, kenapa ini harus dilakukan? Sebab kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di aliran darah anak cucu Adam, manusia, ya. Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka persempitlah aliran darah setan itu dengan lapar. Sahabat-sahabat Ramu, ya. Siang hari kita persempit jalannya setan. Malam harinya kita perlebar dengan banyaknya makan. Ya percuma juga. Ya. Kenapa kemudian kita itu bisa semangat ibadah? Karena, ya, jalannya setan kita persempit. Jalannya setan kita persempit sehingga kita kemudian kalau bulan Ramadan bisa ngatamin Quran. Ya enggak? Bulan Ramadan ibadah kayaknya enteng, enggak berat. Ya, karena kita mempersempit jalannya setan. Ya, mempersempit godaan setan untuk bisa menggoda kita. Maka pertahankan itu, jangan siangnya kita persempit jalannya, malamnya kita perlebar. Ya, kata Imam Al-Ghazali begitu, untuk mencapai puasa khusus. Waduh, berat ini Ustaz, berat katanya. Apalagi neng-neng yang suka makan ini. Waduh, ya. Makanya ya berusaha semampu mungkin. Ya, kalau tidak bisa minimal dikurangi lah. Dikurangi, jangan terlalu berlebihan. Ya. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk mencapai puasa orang-orang khusus, an yadhariba qalbahu indal iftar baina al-qabuli warad, ay baina ar-raja'i wal khauf. Hendaknya hatinya gundah ketika berbuka puasa antara puasanya diterima ataupun ditolak. Jangan kita berpuasa tetapi kemudian seperti rutinitas biasa.
Ya, cuek aja puasanya, yang penting saya udah puasa. Ya, nggak ada takutnya, harus ada takut puasanya nggak diterima. Ya, harus ada takut ya puasanya ditolak. Ya, jadi ketika berbuka puasa itu hatinya ya gundah, ini puasa saya diterima atau tidak, minta kepada Allah rahmat agar puasanya diterima. Ya. Dan ini di semua ibadah. Sebagai seorang muslim itu harus menyeimbangkan antara khauf dengan roja, antara harapan akan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Kalau kita lagi rajin sholat, jangan terlalu pede kita pegang kunci surga. Jangan terlalu pede kita pasti masuk surga. Sebab tidak ada di antara kita yang masuk surga itu dengan amal kita, nggak ada. Kok bisa Ustaz? Kalau begitu nggak perlu beramal. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulanna ahadukumul jannah amaluh au bi'amalih. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah. Wala ana, aku juga tidak masuk surga dengan amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah mencelupkan aku ke dalam rahmatnya. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu rahmatnya Allah, bukan amal kita. Ya. Kita beramal soleh itu untuk mengais rahmatnya Allah. Ya, dengan rahmat Allah, nah itu kemudian kita diberi karunia surga. Ya. Ada pengen masuk surga enggak? Senyum-senyum aja. Ya. Surga itu disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Keindahannya luar biasa. Di surga itu tidak ada yang kita takutkan. Segala macam yang ditakutkan di dunia itu nggak ada di surga. Yang ditakutkan apa kalau di dunia ini? Mbak-mbak, neng-neng, mas-mas. Ini kebanyakan mbak-mbak ya. Yang ditakutkan apa di dunia ini? Takut apa? Takut latif. Hah? Takut corona. Nah, di surga nggak ada corona. Takut apa lagi? Hah? Yang ditakutkan apa? Takut ujian semesteran. Di surga udah nggak ada semesteran. Takut sakit nggak ada. Pokoknya nikmat aja di surga itu. Semuanya kenikmatan. Kita diberikan 70.000 gelas air dengan warna-warna yang berbeda-beda. Meminum gelas yang pertama itu sama nikmatnya dengan meminum gelas yang terakhir. Kalau kita di dunia minum 3 gelas saja, minuman yang ketiga udah nggak enak, udah mual, ya kan? Kalau di surga nggak, semuanya nikmat, makan terus, minum terus, tapi nggak pernah sakit, bahkan nggak buang air, nggak buang air kecil, nggak buang air yang besar. Sebab di surga nggak ada WC umum, nggak ada toilet. Kalau ada toilet bau, ya nggak ada. Lalu gimana? Makan terus, minum terus, nggak buang air. Ya. Keluarnya lewat keringat atau lewat sendawa. Ya. Apa? Sendawa. Kalau bahasa Acehnya apa sendawa itu? Apa? Bagus. Hah? Suaranya. Bro, Pak. Hah?
Gro'o katanya. Bo'o. Menggro'o, Pak. Begro'o. Nah, iya. Tapi begro'onya bukan bau jengkol kalau di surga. Kalau kita di dunia kan bau jengkol. Ya. Di surga begro'onya ya, baunya minyak kasturi. Ya, wangi, ya. Ya. Itu luar biasa. Dan nggak terlalu panas, nggak ada terlalu dingin. Ya. Ya. Jadi terang tapi nggak panas, nggak dingin. Ya. Mau apa-apa tinggal detak hati itu sudah datang. Jadi pohon kalau pengen ngambil pohon duren misalkan, durennya yang turun. Ya. Nggak perlu kita manjat. Jadi dan selama-lamanya kekal. Kekalnya berapa tahun? Ya selama-lamanya. 1000 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, selama-lamanya. Maka hidup di dunia ini hanya sebentar, jangan sampai kita tertipu. Kita ini cuman mampir di dunia ini. Ya, destinasi kita adalah akhirat. Kita mau selama-lamanya di surga atau selamanya di neraka. Ya, di neraka itu ya, saat kita nginjak kerikilnya aja, itu kepala kita pecah. Kerikilnya panas sekali. Saking panasnya kita nginjak kaki, pakai kaki kita, kepala kita pecah. Alhamdulillah. Maka di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan ada orang yang di dunianya itu selalu senang, nikmat terus dari segi materi, dari segi dunia, dari mulai lahir, sekolah, kuliah, menikah, itu nikmat terus sampai kemudian wafat, ya selalu enak secara materi. Lalu dimasukkan sebentar ke neraka oleh Allah. Ditanya, kamu pernah merasakan kenikmatan enggak? Kata dia, enggak pernah. Jadi dahsyatnya siksa neraka membuat dia lupa kalau dia pernah merasakan kenikmatan. Padahal di dunianya itu enak terus hidupnya. Nikmat terus. Itu gambaran dahsyatnya neraka. Yang kedua, ada orang yang di dunianya itu susah terus secara materi. Mau sekolah susah, mau kuliah susah, mau nikah susah, ya, mau punya rumah susah, sampai mati susah, karena kuburan mahal ya kalau di Jakarta. Ya. Terus dimasukkan sebentar ke surga sama Allah. Ditanya, kamu pernah merasakan susah nggak? Dia bilang nggak pernah. Jadi kenikmatan surga, walaupun sebentar, itu membuat orang jadi lupa kalau dia pernah susah. Ya, 10 menit lagi ya? Baik. Oke, 1 menit lagi juga nggak apa-apa. Insya Allah. Baik, makasih udah diingatkan. Baik. Maka luar biasa. Dalam Al-Quran misalkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, nanti masuk surga itu akan diiring bergelombol-gerombol. Zumara, berkelompok-kelompok. Ya, nanti misalkan insya Allah grup ramu ya, masuk surga. Amin. Ya. Ya, nanti di surga itu kita akan ketemu, nanti cerita waktu kenangan waktu di dunia. Oh iya ya, waktu itu kita kumpul bareng kajian Ramadan sama Aura, sama Husnul, Subula, sama Karina, sama Imam Bagus. Ya, ingat nggak dulu kajiannya? Ya, itu nanti akan jadi kenangan ketika sudah nyampe surga. Cerita lagi, oh di dunia ketemu lagi kita di sini, alhamdulillah. Maka satu, kajian jangan sampai melupakan. Di dunia kita bersahabat, ya di surga kita bertetangga. Kalau ada tetangga kita ketemu teman kita belum masuk surga, kita ingat, teman kita belum masuk surga, ketinggalan kayaknya itu di neraka. Ya, ayo kita minta sama Allah agar kemudian bisa masuk surga bersama-sama. Ya, ketika orang sudah mau masuk surga, itu dari jauh saja, dari jarak
ribuan tahun itu sudah nyium bau surga itu membuat orang kepengen masuk. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika mereka sudah mau masuk surga, nyampe di pintu surga, disambut oleh para malaikat. Kata para malaikat, salamun alaikum, selamat buat kalian, sukses buat kalian. Jadi sukses itu ukurannya kalau kita sudah menginjakan kaki kita ke pintu surga. Ya, kalau masih di dunia ini belum dibilang sukses. Ya, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk mendapatkan rahmat oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah sehingga kemudian layak untuk menjadi penghuni surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna jannatakal firdausil a'la bighairi hisabin wala sabiqati adab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya melalui chat Zoom. Sebelumnya, diharapkan bagi para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui chat Zoom. Disilakan absen 1 kali. Dipersilahkan kepada Najwa Fayedi untuk bertanya. Suaranya nggak kedengeran. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana cara menambah iman dan ketakwaan serta keberkahan di bulan Ramadan ini? Terima kasih Ustadz. Langsung saja dipersilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Nggak kedengeran suaranya tadi. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Bagaimana cara menambah iman dan keberkahan di bulan Ramadan? Oh. Terima kasih. Bagaimana cara menambah iman dan keberkahan di bulan Ramadan? Ya, isi dari ceramah saya tadi itu. Ya. Kira-kira itu. Ya, jadi tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh saya ya. Silakan diterapkan, itu insya Allah menambah keimanan dan keberkahan. Ya, 6 syarat tadi ya, 6 syarat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tadi menyimak nggak Mbak Najwa? Menyimak ya? Atau ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ya mungkin perlu saya tambahlah. Saya tambahkan di antara 6 itu, upayakan kita berusaha untuk memberikan buka puasa buat orang yang sedang berpuasa ketika waktu berbuka. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman magkanat maghfiratan li dzunubihi wa itqan
minan nar. Siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka itu merupakan ampunan atas buat dosa-dosanya dan bisa membebaskan dirinya daripada api neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna man fattara shaiman. Tidak semua di antara kita yang bisa memberikan buka puasa karena tidak semuanya kita mampu. Kata Rasulullah, pahala ini, keutamaan ini diberikan bahkan hanya buat orang yang memberikan buka puasa cuman 1 gelas air atau 1 butir kurma atau 1 teguk susu. Ya. Maka ketika berbuka puasa, ketika bukber misalkan, kalau bisa kita ini ada air putih di depan kita, kita kasih teman kita. Nanti air putih teman kita itu kasihin ke kita. Ya. Tukeran air putih. Ya. Itu sudah mendapatkan pahala puasa dia sehari penuh. Tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya. Jadi itu cara cerdas beramal. Ya, cara cerdas beramal memberikan buka puasa walaupun satu keluarga. Ya, walaupun satu keluarga ya kita saling memberikan makanan berbuka atau minuman berbuka. Ya. Silakan yang lain. Sudah jelas Mbak Najwa? Sudah Ustaz, syukran Ustaz. Ada yang chat saya secara ini nih. Ya, bagaimana dengan orang yang berpuasa namun pacaran? Ya, karena saya terjebak di dalam pacaran. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau masih puasanya orang umum, dia susah ya mendapatkan keagungan Lailatul Qadar yang ada Lailatul Qadar. Ya. Kam min shaim laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka saran saya putusin. Udah tinggalin. Man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, awwadahu khairan minhu, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Mungkin ya yang diputusin sekarang gajinya 1 juta. Ya. Kalau itu ditinggalin karena Allah, ya, Syawal nanti dapat calon yang lebih soleh. Ya. Ya, gajinya 10 juta. Kira-kira begitu. Ya. Artinya apa? Itu udah konsep. Kalau kita ninggalin sesuatu karena Allah, nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Itu sudah konsep. Cuman kitanya kadang nggak sabar. Kitanya kemudian terlalu terburu-buru. Jangan terlalu buru-buru. Kalau memang belum waktunya, jangan kemudian terburu-buru. Ya. Jadi tinggalin, insya Allah langsung dapat. Nggak usah pacaran. Ayo yang lain silakan. Sepertinya ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dengan pertanyaan, jenis pekerjaan seperti apa yang membolehkan orang tidak berpuasa dan tidak diganti di hari lain selain bulan Ramadan? Pertanyaan oleh Nabila Latifah. Seperti itu, tidak diganti di hari yang lain. Oh, bisa diganti. Ya. Yes. Ya, pekerjaan secara umum ya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa ya. Kecuali memang pekerjaannya bisa menyebabkan dia mati kalau nggak berbuka puasa. Dan dia tulang punggung keluarga. Ya. Maka kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada yang secara umum di Indonesia, nggak ada tuh masuk kriteria itu. Walaupun misalkan pekerja bangunan ataupun apa, ya masih tetap kuat juga berpuasa.
ya, masih tetap kuat juga berpuasa. Maka jangan jadi alasan karena capek sedikit kita ninggalin puasa. Ya, sebab puasa ini kemudian memang berjihad. Ya, jihad ya emang harus lemes. Jihad ya harus berjuang untuk mendapatkan ya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu para sahabat itu sambil berjihad sambil berpuasa. Ya. Walaupun sebenarnya kalau memang betul-betul berjihad, berperang itu dibolehkan. Jadi pekerjaan yang boleh itu salah satunya berperang di jalan Allah itu. Kalau memang dia sudah letih. Ketika berperang itu kan memang capek. Apalagi dulu perangnya bukan pakai tembakan, pakai pedang, pakai panah, pakai busur. Ya. Tapi tetap para sahabat tetap berpuasa walaupun dibolehkan berbuka. Itulah. Jadi saya pikir ya kecuali memang dia sudah tua renta, tidak lagi mampu berpuasa. Ya, maka dia boleh meninggalkan puasa. Atau dia sakit parah yang tidak ada kemungkinan sembuh. Maka dia boleh meninggalkan puasa dan dia mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Satu hari itu 1 mud 600 gram beras, ya. Adapun orang yang sakit biasa itu nggak boleh ninggalin puasa, baru pilek sedikit ninggalin puasa. Ya. Kalau sakitnya sakit parah yang membuat dia lemas, membuat dia kemudian bahaya buat kesehatan dia boleh meninggalkan, tetapi setelah bulan Ramadan dia harus mengganti puasanya. Ya, silakan yang lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Aisyah Nurlestari. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya jika kita sedang berpuasa namun tidak sengaja ataupun sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, nah itu puasanya menjadi makruh atau bagaimana Ustadz? Ya, kalau nggak sengaja, ya namanya nggak sengaja. Mungkin lagi di bis, senggolan, nggak sengaja. Ya, kalau sengaja bukan hanya makruh, haram. Ya, iya, ya. Nggak sengaja atau sengaja. Sengaja, kalau sengaja itu haram, bukan hanya makruh dan merusak pahala puasanya. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, kalaupun kita ditusuk dengan tusukan besi yang panas dari api neraka, itu lebih baik daripada bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka hati-hati anak-anak muda, ya, jangan merusak masa depan kalian, ya, dengan bersentuhan dengan lawan jenis, ya, sebab itu jalan masuknya setan untuk merusak masa depan kalian, ya. Oke, lanjut. Dipersilahkan untuk M. Imam Bagus Suhak bertanya. Izin bertanya, Kiai. Ya, silakan. Terkait dengan tadi ada pembahasan tentang menjaga pandangan. Nah, di sini menjaga pandangan. Pandangan, ya. Mungkin kan selama kita beraktivitas, selama kita ke kampus atau kemana aja, kita kan pasti ngeliatin hal-hal yang mungkin ya nampak aurat segala macam dari lawan jenis gitu, Kiai. Apakah menjaga pandangan di sini misalnya kita melihat aurat lawan jenis, Kiai, tapi tidak disertai dengan syahwat, itu gimana, Kiai? Apakah termasuk dengan mungkin berdosakah gitu? Kalau melihatnya 5 menit walaupun nggak ada syahwat ya haram, nggak boleh. An-nadratul ula laka, ya, pandangan pertama itu nggak apa-apa, yang penting habis itu kita belok kiri atau belok kanan, ya. Ustadz, saya pandangan cuma sekali tapi lama. Wah, itu sama aja nggak boleh, ya, sama aja nggak boleh, ya. Jadi kalau kita nggak sengaja, terpaksa, lewat, itu nggak ada masalah. Islam agama yang mudah, ya. Makanya jangan kemudian mencerubuskan kita kepada perbuatan yang berpotensi kita berdosa. Ya, jadi kalau memang ini potensi ini ada dosa nih, jangan, karena iman kita itu lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Ya, iya. Ketika pengajian kita semangat imannya, ketika keluar pengajian ya kendor lagi, ya. Maka
jaga dari hal-hal yang berpotensi kita berbuat dosa. Gitu ya. Ustadz Imam Bagus. Terima kasih, Ki. Siap, silakan. Yang Oke. lain? Selanjutnya ada pertanyaan dari Tengku Arifah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengatasi rasa futur selama bulan Ramadan? Ya, cara mengatasi rasa futur itu ada doanya. Ya, ikutin saya semuanya. Allahumma ya, paksakeun. Harus dipaksain. Ya. Ya, kita ini agama ini sesuatu yang berat. Kalau kita nggak dipaksain, ya kita nggak bakal kemudian mendapatkan kenikmatan. Baca Quran, futur. Iya udah paksain baca Quran sampai Quran itu membuat kita kemudian ketagihan. Sebab kenapa? Sebab sejatinya kalau iman kita sudah bagus, kita itu akan ketagihan ibadah, ketagihan baca Quran. Kenapa kita itu kemudian malas? Karena mungkin hati kita itu masih kosong, masih kotor. Ketika hati kita kotor itu ibarat kita punya komputer, ada virusnya. Nah, virus itu harus dihantam dulu dengan antivirus. Dipaksain, habis itu baru normal lagi. Ya, kita juga sama. Gitu. Harus kemudian dipaksain. Itu yang pertama. Yang kedua, harus minta kepada Allah untuk berdoa yang membolak-balikan hati kita untuk menetapkan iman kita. Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami terhadap agamamu, terhadap imanmu. Minta sama Allah. Yang kedua, jangan kemudian suka nyendiri, gabung sama komunitas-komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada halaqah, ada liqa, ada kajian, ya. Sebab setan itu kalau menggoda sendiri lebih mudah, tapi kalau sama seperti kita sapu lidi kalau cuma satu batang nggak bisa ngebersihin, tapi kalau berhimpun itu bisa ngebersihin yang kotor. Maka sering bergabung, punya teman, punya partner yang saling menasihati di dalam kebaikan. Ya, minta nasihat sama guru, punya pembimbing, jangan sendirian. Ya, bisa mencapai Allah dengan sendirian bisa, tapi berat. Maka harus ada pembimbing, harus ada mursyid, harus ada kemudian kelompok-kelompok yang membantu kita untuk mencapai meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indra Hasanah Lubis. Assalamualaikum Ustadz. Terkait puasa 6 hari yang dilakukan di bulan Syawal, apakah lebih baik dilakukan setelah melunasi hutang puasa atau boleh dilaksanakan sebelum melunasi hutang puasa? Ya, tentu kalau bicara lebih baik melunasi dulu. Tetapi kalau bicara boleh, ya boleh puasa Syawal dulu. Bahkan kalau mau irit ya, itu bisa digabung. Niatnya puasa mengganti, mengqadha digabung dengan puasa Syawal. Ya, jadi tapi ya pahalanya juga irit. Ya, jadi boleh kalau memang dia takutnya nanti nggak bisa mengganti, ya diganti dengan. Tapi kalau mau bicara afdol lebih utama ya mengganti dulu baru puasa Syawal. Emang menggantinya berapa hari? Nggak ada yang mengganti 30 hari kan? Masa haid 30 hari gitu. Ya. Nggak ada kan? Ya. Paling berapa? 15 hari maksimal kan? Biasanya 7 hari, 6 hari gitu kan. Jadi ganti dulu, habis itu puasa Syawal. Kalau memang dia takutkan nanti lewat bulan Syawalnya, ya udah puasa Syawal dulu, baru nanti ganti. Gitu. Silakan yang lain. Selanjutnya kita akan membacakan 2 pertanyaan terakhir dari Meifa Salsabila. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misalnya pada tahun kemarin kita masih memiliki hutang puasa, namun qadarullah pada tahun ini pun masih belum bisa mengqadakan semuanya. Saat kita mengqadanya tahun depan, bagaimana Ustadz? Apakah jumlahnya digandakan atau tetap sama? Terima kasih Ustadz. Kalau kita
punya hutang puasa tahun lalu, ketemu bulan puasa lagi belum mengganti hutang puasa kita, maka setelah Ramadan nanti wajib mengganti puasanya plus bayar fidyah. Ya, jadi setiap hari satu fidyah, satu orang miskin. Ya, fidyah itu kurang lebih 600 gram makanan pokok, ya beras misalkan kepada orang miskin. Jadi kelipatan. Berapa hari dia? Ya berapa fidyah. Kalau misalkan 2 tahun dia mengulang belum menggantikan puasanya lagi, maka 2 kali fidyah, mengganti puasanya plus 2 kali fidyah. 3 tahun ya 3 fidyah. Gitu. Ya. Jadi berlipat. Paham? Jelas? Ya. Tapi bukan berarti enggak mengganti puasanya, tetap mengganti puasanya plus membayar fidyah. Yuk, silakan. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Siva Azhara. Izin bertanya Ustadz, saya ada mendengar suatu dakwah di media sosial kemarin. Lalu beliau bilang untuk perempuan yang tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena haid boleh membayar puasa dengan puasa di bulan lain atau membayar fidyah. Lalu Ustadz, apa benar boleh membayarnya dengan fidyah Ustadz? Ya, salah. Fidyah itu hanya untuk 2 kasus. Ya. Pertama, untuk orang tua yang kemudian sudah tua renta, ya, yang tidak ada kemungkinan sembuh sehat lagi. Orang tua yang sudah tua renta yang tidak bisa berpuasa. Yang kedua, untuk kemudian orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Ya, itu dia boleh tanpa mengganti puasanya, dia cukup membayar fidyah. Ya. Kalau untuk kasusnya perempuan yang haid, ya, itu kan dia habis Ramadan, masa haid terus-terusan. Ya. Habis Ramadan dia sudah tidak haid lagi, dia bisa mengganti puasanya. Maka tidak ada alasan, enak amat ya dia. Udah kalau gitu mah bayar fidyah aja, nggak usah ganti. Nggak bisa. Itu penyesatan, itu kurang, ya. Mungkin dia juga mendengarnya salah, bukan ustadznya itu. Dia salah mendengar, ya. Jadi tidak ada yang boleh menggantikan puasanya, ya. Yang ada itu mengganti puasa plus fidyah. Itu kasusnya tadi dia belum bayar puasa yang lalu, terus dia masuk Ramadan lagi. Atau orang yang kemudian hamil dan menyusui, yang kemudian berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan karena takut kesehatan bayinya. Nah, itu sama, mengganti puasanya plus fidyah. Tapi kalau cuma fidyah doang, nggak mengganti puasanya, ya nggak bisa. Itu cuma hanya 2 orang itu. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat lagi puasa. Yang kedua, tadi orang yang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Ya, udah. Silakan. Wah, menarik sekali kajian yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Dengan kesimpulan, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa terdapat 6 syarat untuk mendapatkan puasa khusus, yaitu menjaga pandangan dan lisan, menjaga pendengaran dan husnuzan, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, hendaknya tidak makan berlebihan saat berbuka, dan memiliki perasaan gundah atas harapan puasa diterima atau ditolak. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Selanjutnya, pembacaan doa. Kami mohon kesediaan Ustadz Ibnu Syam untuk memimpin doa acara kita pada hari ini. Kepada Ustadz, dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatil ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli itham. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ديانك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. بارك لنا في شهر رمضان، بارك لنا في شهر رمضان، بارك لنا في شهر رمضان.
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, penyerahan sertifikat yang akan diserahkan kepada Ustadz Ibnu Syam, sekaligus pengambilan foto saat penyerahan sertifikat. Baik, untuk foto akan saya ambil alih. Foto akan diambil dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Diharapkan kepada seluruh tamu undangan dan peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Sesi dokumentasi akan diambil untuk slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Slide kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Slide ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Dan slide keempat dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara Ramadan Mubarak kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Saya Yuli Mahara, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.